Shalom semuanya, selamat datang di online service GBI Keluarga Imam Trajani Samarinda. Apa kabar saudara semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan pastinya luar biasa. Dan di tahun yang baru ini dengan semangat dan sukacita yang baru, mari kita sama-sama muji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pastinya mendengarkan pesan Tuhan di tahun yang baru ini. Untuk itu, see you and enjoy the service. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, di kantor maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara hadir pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah doa malam. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya, oleh karena pertolongannya, sehingga hari ini hari yang ke-14 tahun yang baru, bulan yang baru, Tuhan masih mengizinkan kita boleh menginjak hari ini, hari yang ke-14. Itu pun karena ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya pada malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang di kantor maupun yang ada di tempat ini, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita di hadapan hadirat Tuhan untuk berdoa bersama-sama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji dan menyembah nama Tuhan. Itulah sebabnya pada malam hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami boleh bersyukur pada malam hari ini. Segala kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Kami naikkan pujian kami, syukur kami sebab Tuhan Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi, yang selalu menyertai, yang selalu menjaga setiap kehidupan kami. Sebabnya Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami serahkan di dalam tangan kasih anugerah-Mu setiap umat-umat-Mu dimanapun umat-Mu berada, di rumah mereka, di kantor, di mana tempat-tempat di mana mereka mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Urapi kami semua, urapi umat-Mu, urapi pelayan-pelayan Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku
menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan kan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. 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 Di sebelah tangan kananmu, di sebelah tangan kananmu. Haleluya.
percaya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syaralah patakaya rabayasi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tuhan katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah satu kali lagi Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah percaya Yesus, Kau mengerti umat-umat-Mu, Kau mengerti bangsa kami, Kau mengerti hidup kami.
Kau mengerti gerejamu Yesus, Allah mengerti, oh Allah peduli. Terima kasih Tuhan, haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi kami percaya Tuhan, haleluya. Biasa Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Bapa di surga buat malam hari ini. Biarlah setiap pujian kami, setiap pengagungan kami, penyembahan kami, doa-doa yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan, Tuhan diagungkan dalam seluruh keadaan apapun Tuhan. Karena Engkaulah yang mengatur segala masa, Engkaulah yang mengatur segala keadaan yang ada. Hari demi hari kami melalui karena Tuhan lah yang mengatur segala-galanya. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini, ibadah doa malam ini, kami akan landasi dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kami akan baca, yang kami renungkan, bahkan yang kami lakukan, bahkan kami akan bagikan. Sungguh-sungguh firman-Mu ini, firman-Mu yang berkuasa mengubahkan setiap kehidupan kami. Meneguhkan, menguatkan, memampukan kami melewati segala masa dan waktu yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Tapi jikalau ada firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami kuat, kami mampu karena Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai sehingga setiap umat-Mu baik di rumah, di kendaraan maupun di kantor, dimanapun umat-Mu berada, mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sungguh-sungguh umat-Mu dimerdekakan, umat-Mu diberkati, umat-Mu sungguh-sungguh teguh di dalam mengikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa malam hari ini, malam yang indah, malam yang Tuhan masih memberikan kepada kita untuk dapat memuji-muji nama Tuhan, menyembah, mengagungkan namanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari tenangkan hati kita, seluruh kehidupan kita sejenak pada malam hari ini. Bersekutu dengan Tuhan 1 jam saja. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Mari Bapak Ibu Saudara malam hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita hargai waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita malam hari ini untuk bersama-sama mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini kita akan membaca di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membaca ayat ini bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, bahkan di tempat-tempat lain di mana Bapak Ibu Saudara berada. Firman Tuhan berbunyi demikian, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita mungkin sudah sering mendengar firman Tuhan ini. Bahkan kita sering baca firman Tuhan ini. Bahkan lagu pertama kita tadi berbicara tentang firman Tuhan ini. Kita mungkin sudah menghafal ayat ini. Tapi biarlah malam hari ini firman Tuhan ini terus meneguhkan kita. Terus berbicara dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhanlah penjaga yang abadi, yang sejati, yang kekal dalam setiap kehidupan kita. Tahun 2020 kita sudah lewati. Perjalanan yang luar biasa kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Saya berkata dari tempat ini malam hari ini, kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa menginjak tahun 2021. Tapi karena Tuhan masih memberikan kita waktu, Tuhan masih memberikan kita kesempatan, sehingga kita ada sebagaimana ada pada malam hari ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi saya mengakuinya di hadapan Tuhan bahwa kita ada semua karena kasih dan anugerahnya masih berlaku dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya pada malam hari ini, dengan ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, saya percaya Tuhanlah yang menjadi penjaga, yang sejati, yang kekal, yang abadi dalam setiap kehidupan kita. Di dunia ini banyak penjaga-penjaga, banyak pengawal yang diangkat oleh suatu lembaga atau negara untuk menjagai mungkin kepala negara, menjagai seseorang yang mungkin terancam nyawanya. Diangkat menjadi penjaga, diangkat jadi pengawal yang akan menjagai, yang akan mengawal, yang akan melindungi dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan, dari segala kejahatan dan sebagainya. Tapi malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam di mana Daud meyakinkan kepada kita semua bahwa penjaga yang abadi hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau penjaga-penjaga atau pengawal-pengawal yang ada di dunia ini, kekuatannya terbatas, kemampuannya terbatas. Mereka bisa tertidur, mereka bisa terlelap, mereka bisa lalai, mereka bisa lupa. Tetapi penjaga yang abadi yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang luar biasa menyertai setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur 121 ini, di mana lembaga Alkitab memberikan judul yaitu Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah, nyanyian pendakian, di mana Daud menyanyikan pujian ini, menyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan. Di dalam masa-masa bangsa Israel pergi ke Israel, pergi ke Yerusalem setiap tahun untuk merayakan hari-hari tertentu, hari-hari yang berharga, hari-hari yang bernilai bagi mereka. Mereka berjalan jauh, melewati padang gurun, melewati lembah, melewati teriknya matahari, melewati malam. Mereka berjalan kaki, mereka naik onta mungkin,
Mereka naik kuda mungkin pada waktu zaman itu karena pada saat itu belum ada kendaraan bermotor. Itulah sebabnya di dalam ayat-ayat ini, di dalam perjalanan itu, Raja Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Di tengah perjalanan yang menyesakkan, di tengah perjalanan yang melelahkan, di tengah perjalanan yang mungkin banyak tantangan yang harus dilewati. Daud memalingkan matanya ke gunung-gunung. Daud memalingkan matanya ke sebelah kanan, mungkin ke sebelah kiri. Dari mana datang pertolongan? Dari mana datang perlindungan? Dari mana datangnya kekuatan untuk bisa sampai kepada tujuan? Di dalam memandang sekeliling itu, dia melihat tidak ada pertolongan. Dalam masa-masa seperti itulah Daud sadar bahwa hanya satu pribadi yang dapat menolong, yang dapat menjaga, yang dapat mengawal sepanjang perjalanan. Begitu juga dengan kehidupan kita sepanjang tahun 2020. Perjalanan yang panjang selama 1 tahun. Kurang lebih 9 bulan kita menghadapi masa-masa yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan perubahan yang kita tidak sangka-sangka. Di mana datangnya pandemi COVID-19. Segala tatanan kehidupan manusia berubah. Tatanan ekonomi berubah. Tatanan segala kebiasaan kita berubah. Biasanya kita keluyuran. Biasanya kita jarang di rumah. Biasanya jarang kita kumpul bersama keluarga di rumah. Tiba-tiba kita sering kumpul bersama-sama keluarga di rumah. Biasanya kita bertemu dengan sahabat kita, kerabat kita di luar. Sekarang tidak bisa lagi. Biasanya kita pun memenuhi kerumunan-kerumunan. Tetapi sekarang kita tidak bisa lagi hidup seperti itu. Itu adalah perjuangan. Itulah pergumulan perjalanan kehidupan kita. Tapi kita percaya malam hari ini kita ada sebagaimana ada di dalam tahun 2021 ini. Semua karena Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang mengawal kita sepanjang perjalanan kita. Itulah sebabnya pada malam hari ini, sebagaimana tema tahun 2021 ini, yaitu penjaga. Penjaga. Tuhan memang adalah penjaga yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita juga, kita harus menjadi penjaga dalam seluruh kehidupan kita. Malam hari ini saya akan menyampaikan bagi kita semua bagaimana ciri-ciri penjaga yang sejati yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 121 ini. Ciri-ciri penjaga yang sejati yang pertama ialah bisa menjadi penolong. Daud berkata, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Di tahun 2020, kadangkala harta, jabatan, bahkan keluarga tidak mampu untuk menolong kita. Ada banyak orang waktu mereka sudah terinfeksi dengan COVID-19. Mereka harus berjuang sendiri di rumah sakit. Tanpa ditemani oleh keluarga. Dokter pun tidak begitu dekat. Hanya bisa dipantau lewat CCTV. Orang-orang yang sudah
terinfeksi, orang-orang yang sudah terpapar dengan virus sangat menderita. Masa-masa seperti itu, harta, kekayaan, keluarga dan semua apa yang ada di dalam dunia ini tidak bisa menjadi sumber pertolongan. Tapi malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan penjaga kita yang sejati, Dia adalah sumber pertolongan. Pada saat bangsa Israel sudah menginjak tanah Kanaan dan bangsa itu menghadapi tembok Yeriko yang kokoh, dan orang-orang Yeriko pada waktu itu sudah menutup pintu gerbang. Bangsa Israel tidak bisa lagi masuk di dalam kota itu. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang ada di dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang mengawal bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memelihara sepanjang perjalanan mereka. Itulah sebabnya waktu Yosua menginjak tanah Kanaan dan menghadapi tembok Yeriko yang sudah tertutup, Tuhan hadir, Tuhan datang, dan Dia berkata, "Aku adalah panglima bala tentara." Karena yang dibutuhkan Yosua pada waktu itu adalah menaklukkan Yeriko. Tuhan datang sebagai panglima bala tentara untuk menaklukkan kota Yeriko dengan bentengnya yang kuat, yang kokoh. Tapi karena ada Tuhan yang selalu mengawal, ada Tuhan yang selalu melindungi, ada Tuhan yang selalu menjaga, ada Tuhan yang selalu mengawasi, ada Tuhan yang selalu siap untuk menolong. Yosua dengan bangsa Israel dapat menaklukkan kota Yeriko. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ciri yang pertama, penjaga yang sejati yaitu siap menolong. Penjaga-penjaga yang ada di dalam dunia ini, mereka bisa memang diangkat menjadi penjaga, menjadi pengawal. Tapi apakah pada waktu orang yang dijaga, orang yang dikawal, orang yang dijaga butuh pertolongan, apakah dia mampu menolongnya? Mereka juga adalah manusia biasa, penuh dengan keterbatasan. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang pencipta langit dan bumi, Allah yang sanggup menolong dan melindungi kita, Allah yang sanggup menjaga kita. Yang kedua yaitu Dia meneguhkan. Di saat kita tidak kuat lagi, di saat kita tidak mampu lagi, Dia memberikan kekuatan, Dia menguatkan, Dia memperkuat. Ada di masa-masa perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita tidak mampu lagi, kita tidak kuat lagi. Pertolongan dari manusia terbatas adanya. Pertolongan dari sesama kita terbatas adanya. Tetapi Tuhanlah kekuatan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan yang selalu sedia menopang. Karena Dia ada selalu menyertai, Allah yang selalu mengawal, Allah yang selalu berjalan, Allah yang selalu berada di sisi kanan kita. Itu sebabnya pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhanlah penjaga yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia meneguhkan kita, Dia menguatkan kita, Dia menolong kita, Dia memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga saya catat di sini adalah penjaga yang sejati adalah tidak lalai. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lalai. Kalau Tuhan lalai,
maka kita akan mengalami banyak kehancuran dalam kehidupan kita. Tuhan lalai hari ini menerbitkan matahari, maka akan gelap sepanjang hari ini. Tapi karena Tuhan tidak pernah lalai, Dia selalu menepati setiap janjinya. Dia yang mengatur segala masa. Pujian kita tadi berkata Dia yang mengatur waktu, Dia yang mengatur segala keadaan. Dia pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya Dia tidak akan pernah lalai. Dia tidak akan pernah lupa dengan saudara dan saya. Dalam keadaan apapun, dalam persoalan apapun, Tuhan ada. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan ada sebagai pelindung kita, penolong kita. Bahkan selanjutnya dikatakan, Dia tidak tertidur. Tuhan tidak pernah tertidur. Saudara dan saya sudah tertidur nyenyak di tengah malam, Tuhan tidak pernah tertidur. Amin. Luar biasa Allah kita. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia selalu berjaga-jaga, Dia selalu melindungi kita, Dia selalu menyertai kita. Dia tidak pernah berhenti menjagai kita. Selalu ada di saat kita ada. Selalu ada di saat mungkin kita sakit. Selalu ada di saat kita senang. Selalu ada di saat kita menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini tetap dekat dengan Tuhan. Tetap berada di dalam perlindungannya Tuhan. Karena Tuhan selalu menjagai setiap kehidupan kita. Bahkan siang dan malam Tuhan menyertai kita. Alkitab berkata di dalam pembacaan kita, matahari tidak menyakiti kita pada waktu siang. Memang matahari panas, tetapi Tuhan sanggup mengatur awan-awan di langit, awan di udara untuk bisa melindungi kita dari teriknya matahari. Di malam pun, di malam hari pun, Tuhan tetap juga melindungi kita. Dalam keadaan gelap, dalam keadaan terbatas, penglihatan kita terbatas dan sebagainya, kegiatan tidak bisa terlaksana dalam keadaan gelap. Tuhan menyediakan bulan. Tuhan menyediakan penerang bagi kita. Bahkan Tuhan dikatakan melindungi kita dari segala kecelakaan. Tuhan melindungi kita dari segala mara bahaya. Dalam menghadapi padang gurun, dalam menghadapi perjalanan menuju Yerusalem. Orang-orang Israel pada waktu itu dalam perjalanan mungkin ada perampok, ada binatang-binatang buas dan sebagainya yang dapat mengganggu perjalanan mereka, yang dapat mengganggu kesehatan mereka dan sebagainya. Tetapi Tuhanlah yang menjauhkan mereka dari segala kecelakaan. Apapun, bahkan Tuhan menjaga kita dari sejak dalam kandungan ibu kita sampai akhir hidup kita. Itulah luar biasanya Tuhan pencipta langit dan bumi, penjaga yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ada yang bertanya, kalau Tuhan penjaga kita, yang sejati, yang tidak pernah tinggal diam, yang selalu menyertai kita, yang selalu melindungi kita, kenapa kita masih menghadapi masa-masa yang sulit? Kenapa kita masih menghadapi masalah yang berat? Kenapa kita masih mengalami persoalan? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita di saat kita membaca ayat-ayat ini.
Kalau Tuhan sudah menyertai, kalau Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah membela, kalau Tuhan sudah mengawal, kenapa masih ada orang celaka? Kenapa masih ada orang bangkrut? Kenapa masih ada orang sakit-sakitan dan sebagainya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Memang Tuhan adalah penjaga yang sejati, yang abadi dalam kehidupan kita. Tapi ada hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita yang kita harus jaga. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Banyak hal yang ada dalam kehidupan kita yang harus kita jaga Bapak Ibu Saudara. Contohnya adalah lidah kita. Lidah banyak berbicara di dalam Alkitab. Oleh lidah kita bisa memuji Tuhan. Oleh lidah kita bisa mengutuk sesama. Kalau kita tidak menjaga lidah kita, kalau kita tidak menjaga perkataan kita, maka kita akan mengalami masalah. Kita bisa celaka, kita mengutuk orang, kita mengata-ngatai orang, kita nyumpain orang, kita mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kebun binatang dari lidah kita, dari mulut kita, maka bisa muncul kecelakaan. Tapi kalau Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Selain lidah yaitu hati kita. Bapak Pendeta Monce beberapa minggu lalu berkata bahwa hati kita harus jaga. Bukan Tuhan yang menjaga hati kita, tetapi pribadi kita, itu bagian kita, itu tugas kita, menjaga hati kita, menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita, menjaga perasaan kita, menjaga emosi kita. Kalau kita tidak menjaga emosi kita, kalau tidak menjaga perkataan kita, kalau kita tidak menjaga hati kita, maka kita bisa celaka. Apalagi sekarang, kalau kita tidak menjaga jarak, kita akan kena COVID. Jadi sekarang adalah tahun-tahun kita menjaga hati kita. Tahun di mana kita menjaga mulut kita, lidah kita. Kita menjaga pengajaran-pengajaran yang masuk ke telinga kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak menjadi penjaga bagi diri kita sendiri, maka kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Itu bukan karena kehendak Tuhan, tetapi karena kita salah dalam menjaga kehidupan kita, menjaga diri kita, menjaga hati kita. Itulah sebabnya pada malam hari ini, Tuhan memang penjaga yang sejati. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa bagian kita adalah menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, menjaga tingkah laku kita. Kalau kita tidak menjaga, maka kita akan mengalami masalah yang besar. Dan itu bukan kesalahan Tuhan. Di manakah Tuhan? Mungkin kita berkata waktu kita salah melangkah di dalam perjalanan hidup kita. Karena kita salah hitungan atau salah di dalam melakukan semuanya itu, akhirnya ujung-ujungnya kita mengalami mungkin kebangkrutan. Ada banyak orang menyalahkan Tuhan. Aku sudah bawa persembahan persepuluhan, aku sudah bawa persembahan ini, kenapa usahaku masih merosot, masih mengalami kegagalan? Kenapa? Kita tidak menjaga omset kita, kita tidak menjaga pelanggan kita
kita tidak menjaga semua apa yang menjadi bagian kita. Sehingga seharusnya kita yang salah, tetapi semuanya kita persalahkan Tuhan. Karena apa? Kita berpegang pada ayat-ayat di dalam Mazmur 121 ini. Dia menjaga segala nyawa kita, dia menjaga semuanya. Padahal ada juga ayat-ayat di dalam Alkitab yang dimana saya katakan tadi bahwa ada bagian kita dan ada bagiannya Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang kalau kita tidak menjaga seluruh kehidupan kita, tidak menjaga hati kita, perasaan kita dan perkataan kita, itulah yang membuat kita jatuh bangun menghadapi kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya percaya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, penjaga yang sejati dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, saudara dan saya punya tugas penting dalam kehidupan kita, menjaga bagian-bagian tubuh kita ini. Karena kita diciptakan Tuhan bukan seperti robot, yang dimana robot bisa bekerja kalau dikehendaki oleh yang mengendalikannya. Kita bukan seperti robot di hadapan Tuhan, tapi Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kita mau mengikut Tuhan atau mau tinggalkan Tuhan. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tapi malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pilihan kita adalah tetap mau mengikut Tuhan. Karena apa? Dia adalah penjaga kita yang sejati, yang abadi, yang terus menerus melindungi kita, menjagai kita sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Bapa di surga, terima kasih Bapa.
Bahwa waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini, biarlah firman-Mu itu terus terdengar dalam setiap kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus selalu berbicara dalam setiap kehidupan kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan kami adalah penjaga kami yang sejati. Tuhan kami adalah penjaga yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Dari kandungan ibu kami sampai akhir hidup kami di dunia ini, Tuhanlah yang menjaga kami, Tuhan yang melindungi kami dimanapun kami berada, melewati lembah kekelaman, melewati padang gurun, melewati masa-masa yang sukar dalam hidup kami. Tuhan datang sebagai penolong, penghibur. Tuhan datang memberkati. Tuhan datang menguatkan, meneguhkan kami. Tuhan kami Tuhan yang tidak pernah terlelap. Tuhan kami tidak pernah tertidur. Tuhan sungguh luar biasa menyertai kami siang dan malam. Menyertai kami dari kecelakaan. Bahkan menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Mengingatkan kami, meneguhkan kami. Supaya kami tetap teguh mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Berkati umat-umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Di rumah mereka bersama dengan keluarga, di kantor bersama dengan teman-teman sejabat, di perjalanan Tuhan menyertai dimanapun umat-Mu berada. Malam hari ini Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan yang mengawal sepanjang hidup umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas berkata-kata. Hamba-Mu Hamba-Mu Tuhan luar biasa menyertai. Itu sebabnya Bapa, biarlah perkataan firman-Mu ini Tuhan, sungguh-sungguh Engkau sempurnakan dalam hati umat-umat-Mu. Sehingga umat-umat-Mu malam hari ini dipuaskan oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga Bapa, kami akan memberikan korban persembahan kami di hadapan Tuhan. Rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Buat hari yang Kau beri, buat napas hidup yang Kau beri, buat berkat-berkat Tuhan yang Kau beri, buat ibadah yang kami boleh lakukan malam hari ini. Biarlah persembahan yang kami akan bawa di hadapan Tuhan, persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, di rumah mereka, pekerjaan mereka, studi anak-anak mereka, usaha bisnis mereka, toko-toko mereka, apapun yang mereka lakukan, kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Bahkan Tuhan melalukan dari segala belalang-belalang pelahap yang berupa sakit penyakit, yang berupa bencana, yang berupa kecelakaan, dan semuanya kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang mengawal, Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah yang mengawasi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan membawa persembahan kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan malam hari ini kita bisa memberikan persembahan kita lewat barcode yang sudah ada. Bahkan Bapak Ibu Saudara boleh transfer di rekening-rekening gereja yang ada. Dan pengumuman sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kita mulai minggu depan ini kita mulai ibadah 3 kali. Dari tempat ini kami dari gereja tetap mengingatkan kepada semua jemaat, semua umat-umat Tuhan untuk boleh datang beribadah. Baik jam 7:30 pagi dengan kendaraan mobil maupun jam 10 pagi, dan kita menambah jam ibadah yaitu jam 7 malam dengan kendaraan, dan juga dengan Bapak Ibu Saudara yang memiliki motor boleh datang, boleh beribadah di tenda yang sudah disiapkan oleh gereja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, jangan bosan dihubungi oleh hamba-hamba Tuhan.
dari gereja mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk beribadah. Karena tugas dari gereja adalah menjaga jiwa-jiwa. Menjaga umat-umat Tuhan supaya umat-umat Tuhan tetap dekat dengan Tuhan, tetap bersama-sama hidup dengan Tuhan. Dan ibadah live streaming lewat YouTube bagi umat-umat Tuhan yang tidak bisa datang beribadah oleh karena mungkin sudah usia, boleh mengikuti ibadah lewat live streaming lewat YouTube GB Clear Samarinda, dan juga ibadah youth jam 5 sore yang dimana setiap minggu jam 5 sore sekarang dimajukan di hari Sabtu. Dan kita menunggu pengumuman selanjutnya untuk ibadah youth ini, dan Clear Kids tetap di ibadah di jam 4 sore. Setiap jam 4 sore live streaming Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan untuk pengumuman selanjutnya ikuti Instagram GB Clear. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh melihat pengumuman-pengumuman yang disiapkan oleh gereja lewat Instagram yaitu @GBI_Clear. Itulah pengumuman yang disampaikan pada malam hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita dan kita bersyukur dengan pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah kami, Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah pelihara kami semua. Tuhan sudah berkati kami semua. Tibalah saatnya Bapa di surga, kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati umat-umat-Mu, yang mengambil bagian, yang meluangkan waktunya, yang mempersembahkan waktunya untuk Tuhan pada malam hari ini. Tuhan sendiri yang memberkati umat-Mu, segala jerih lelah mereka, segala usaha mereka, sehingga boleh beribadah malam hari ini. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Bahkan hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, dengan segala perlengkapan, dengan segala persiapan-persiapan mereka, sehingga ibadah ini boleh terlaksana. Tuhan sendiri yang memberkati hamba-hamba-Mu. Semua pengerja-pengerja yang ada, Tuhan memberkati. Kami semua tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua diberkati oleh Tuhan. Kesehatan kami diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha, apapun pelayanan kami diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Dan terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam pemeliharaan kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya malam hari ini diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom semuanya, selamat datang di online service GBI Keluarga Imamat Rajani Samarinda. Apa kabar saudara semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan pastinya luar biasa. Dan di tahun yang baru ini dengan semangat dan sukacita yang baru, mari kita sama-sama muji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pastinya mendengarkan pesan Tuhan di tahun yang baru ini. Untuk itu, See you and enjoy the service.